Jadi Supahabu Alpha Plus ini sudah memiliki nomor izin edar Badan POM dengan nomor TR 226025291. Produk ini sudah terjamin, sudah ada nomor halalnya, kemudian kami juga sudah memiliki patennya. Sebelum kita membahas mengenai produk, saya ada sedikit untuk dapat mengingatkan kembali apa itu obat herbal, kemudian produksinya seperti apa, prosesnya seperti apa. Jadi sumber daya alam di Indonesia ini sangat besar. Pada tahun 2015 sampai saat ini sudah banyak data yang mengemukakan bahwa mega biodiversity itu salah satunya terbesar di Indonesia. 40.000 spesies tanaman, 30.000-nya ada di Indonesia. Kemudian jumlah nomor izin edar setiap tahunnya di Badan POM itu salah satunya adalah dari bahan herbal terus bertambah setiap tahun. Kemudian penelitian dari Ristoja, ini merupakan riset tumbuhan obat dan jamu, melakukan pendataan adanya ramuan dengan 25.000, kemudian tumbuhan obat sekitar 2.670 spesies yang ada di Indonesia sudah banyak dieksplorasi. Kebetulan penelitian S3 saya adalah mengenai studi etnofarmakologi di salah satu daerah di Indonesia. Nah, jadi pada saat di penelitian tersebut, kita mengeksplorasi apa saja sih bahan tanaman yang biasa dipakai secara empiris, kemudian kita kembangkan secara ilmiah, dan kita kembangkan kembali secara teknologi kefarmasian. Itu adalah jalan cerita mengapa bahan alam ini selalu menjadi potensi yang menarik untuk diteliti. Kemudian momentum COVID-19 menjadi momen back to nature, di mana setiap masyarakat itu kembali lagi ke bahan alam. Nah, potensi inilah yang dijadikan peluang untuk Supahabu untuk menghadirkan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini adalah gambaran bahwa peminatan dari bahan berbasis herbal itu setiap tahunnya bahkan diprediksi tidak akan pernah menurun ya permintaannya. Jadi ini merupakan big opportunity kita, di mana sediaan herbal ini diperoleh dari tanaman. Tanaman itu beda dengan tumbuhan ataupun tanaman tumbuhan bagaimana Bu? Nah, perbedaannya adalah ada tanaman hias, ada tanaman berkhasiat obat yang digunakan oleh rekan-rekan peneliti, akademisi untuk pengembangan dalam riset. Ini adalah tanaman berkhasiat obat. Melalui proses ekstraksi, destilasi, fraksinasi, pemurnian, pemakatan, ataupun fermentasi. Ini adalah kegiatan yang selalu dilakukan oleh tim periset, di mana harus dilakukan dulu proses ekstraksinya, sehingga kita dapat mengetahui senyawa apa yang terkandung di dalam bahan alam tersebut. Kemudian termasuk juga rajangan dalam bentuknya serbuk, tinktur, ekstrak, minyak asili, dan lain-lain sebagainya. Maka turunan dari sediaan obat herbal itu sekarang sudah banyak. Personal care, suplemen kesehatan, dan obat dari berbahan alam. Nah, obat bahan alam ini biasanya kita kembangkan lebih lanjut lagi dalam beberapa kategori, ya seperti jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Kemudian ini adalah perbedaannya Bapak Ibu bila kita berbicara mengenai bahan alam ya, produk yang berbasis bahan alam. Apa bedanya dengan produk yang sintetis? Nah, kalau dari hasil alam ini kandungannya bagaimana? Nah, kandungannya itu beraneka ragam, ada gabungan metabolit primer maupun metabolit sekunder. Kalau yang dari bahan produk sintetis tentu merupakan reaksi kimia A plus B menjadi C, bahkan ada turunan-turunannya lagi. Jadi perbedaannya cukup signifikan dalam hal kandungan. Kandungannya kalau yang di bahan alam, kita kenal dengan fitokimia. Fito itu adalah bahan alam, jadi senyawa kimia bahan alam. Kalau yang kimia sudah jelas kimia. Kenapa kita kenal dengan banyak senyawa? Karena banyak senyawa di bahan alam ini yang menjadi salah satu pendukung untuk dapat zat aktifnya itu bekerja dengan baik. Berbeda dengan produk sintetis. Makanya kalau kita berobat dengan dokter gitu ya, antibiotiknya sendiri gitu, penurun panasnya sendiri, kemudian juga misalnya vitaminnya sendiri, kemudian antibiotiknya sendiri, dan seterusnya. Jadi ada beberapa senyawa yang memang di dalam kandungannya itu tidak ada di dalam satu sediaan yang lainnya.
Kemudian yang dikatakan dosis belum pasti ini apa? Dosis belum pasti ya memang, karena memang kalau bahan alam ini perlu adanya reformulasi ataupun formulasi secara teknologi. Jadi perlu adanya proses ekstraksi terlebih dahulu. Beda ya kalau misalnya kebetulan karena memang studi saya adalah bahan alam, kalau kita kenal misalnya di daerah A gitu ya, dapat informasi bahwa dengan mengkonsumsi 5 lembar daun kumis kucing menurunkan misalnya kencing manis dan seterusnya. Dosisnya belum pasti. Tapi pada saat kita membuat suatu formulasi, kita sudah mengetahui apa saja yang perlu kita kembangkan dan dianalisis secara sempurna. Inilah perbedaannya bagian bahan alam dengan yang industri. Kalau di industri, dosis yang sudah pasti, miligram sudah pasti, namun berbahan dasar dari kimia. Nah, untuk yang berikutnya, jadi kandungan kimia bahan alam ini, zat aktifnya itu sebagai penanda. Jadi misalnya, kalau kita kembangkan bahan alam, dari berbagai macam bahan alam, kita harus mengenal dulu zat aktifnya yang berperan sebagai farmasetikalnya apa. Sehingga spesifik dapat kita gunakan sebagai syarat untuk dapat kita lanjutkan kembali menjadi bahan obat. Sehingga pada saat kita kembangkan bahan alam tersebut, makanya sesuatu yang berbasis bahan alam itu sudah ada zat penyertanya. Misalnya, kita sudah tahu senyawa dari flavonoid ya, senyawa flavonoid misalnya Bapak Ibu sudah melihat bahan-bahan dari obat herbal, ada flavonoid. Kemudian flavonoid tersebut ternyata dapat berhasil sebagai antioksidan. Ternyata dia tidak berdiri sendiri. Ada senyawa-senyawa lain yang berperan juga untuk dapat menjadi senyawa penyerta, misalnya sebagai proteinnya, klorofilnya, dan seterusnya. Makanya pengembangan bahan alam ini sangat berpotensi besar untuk dapat dikembangkan menjadi salah satu alternatif pilihan kesehatan di dunia. Nah, jadi mengapa hal tersebut menjadi konsentrasi kita di peneliti gitu ya? Jadi kita memikirkan budidaya panennya bagaimana, pasca panennya seperti apa, teknologi apa yang cocok dengan formulasi teknologinya yang dikembangkan menjadi produk yang berkualitas. Oleh karena itu, setiap bahan baku yang kami tentukan, itu kami juga menentukan juga bagaimana umur panennya, misalnya seperti itu. Kemudian pengolahan pasca panennya dan teknologinya ini disesuaikan dengan karakteristik dari bahan alam. Karena kalau bahan alam ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor di lingkungannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menentukan salah satu daerah menjadi sumber bahan alam kita harus menjamin bahwa pada saat batch 1, 2, 3, dan seterusnya itu secara kontinu itu sama. Makanya penelitian bahan alam ini sangat menarik ya kalau pada saat Bapak Ibu mengetahui di balik layarnya timnya untuk produk ini ternyata serumit itu iya karena kami memastikan secara kontinu selalu sama kualitasnya. Nah, ini adalah ruang lingkup pengembangan obat herbal ya. Kita harus mereview dulu data pendukungnya, tanamannya, pustakanya, formula. Mengapa kita harus mereview data pendukung gitu ya? Kalau kita jalan-jalan gitu ya ke kebun alam, kan saat ini kan sudah menjadi hal yang lumrah ya, jalan-jalan ke alam healing gitu ya katanya gitu. Nah, tanaman satu dengan tanaman lain secara kasat mata sama, memiliki warna hijau. Tapi apakah tanaman tersebut memiliki khasiat yang sama? Tidak, spesiesnya pun berbeda. Maka setiap tanaman harus kita determinasi dahulu. Kita ketahui dulu spesiesnya apa, disesuaikan dengan kondisi yang ada kita lakukan, lalu kita kaitkan dengan pustaka terkait yang sudah dipublikasi oleh peneliti sebelumnya. Kemudian kita lakukan formulasi. Formulasi ini adalah kita mau bikin formula apa? Apakah sediaannya mau di kapsul, atau di cairan obat dalam, atau serbuk oral. Jadi disesuaikan dengan permintaan ya. Misalnya permintaan apa Bu? Permintaan pasar ataupun tren masa kini. Nah, pada saat sudah kita melihat review data pendukungnya ini apa, hal yang paling terpenting ini tidak dilakukan pada senyawa kimia. Jadi kalau di fitokimia yang tadi saya sampaikan, kalau dari bahan alam, itu wajib kita melakukan standarisasi. Standarisasi ini
yang selalu dilakukan oleh para peneliti maupun formulator. Misalnya pada sediaan Alpha Plus ini ada kandungan temulawak, ada kandungan daun kelor, ada kandungan ekstra canastriata. Jadi kita menstandarisasi dahulu simplisianya dan ekstraknya secara standar Farmakope Herbal Indonesia, sehingga pada saat kita ajukan ke Badan POM sudah diakui terstandar. Jadi tidak sembarang bahan baku yang dari alam kita ambil begitu saja lalu kita proses registrasi, tidak. Ini perbedaannya dengan chemical compound ya. Jadi kalau kita pakai bahan alam selalu ada proses standarisasi dahulu. Jadi berbeda misalnya kalau daun kelor dari daerah A kita standarisasi, kemudian daun kelor dari daerah B juga ada yang memiliki daun kelor, tapi kita standarkan sehingga pada saat pemasok itu mengambil dari semua daerah, misalnya dari berbagai macam daerah, kita punya standarnya terlebih dahulu. Sehingga bisa dilanjutkan dengan proses. Prosesnya diekstraksi menjadi sediaan obat herbal. Kemudian yang dilakukan oleh tim, selain memformulasi, tentu harus ada efikasi. Efikasi inilah yang kita lakukan uji preklinik. Nah, uji preklinik ini kalau kita lakukan bagaimana khasiatnya dan toksisitasnya. Setelah teruji secara uji preklinik, maka dilanjutkan dengan uji klinik. Maka dari itu, kalau kita sudah meyakinkan prosesnya ini sudah aman, kita siap dipasarkan di market. Maka dari itu, semua alurnya ini tidak boleh terputus. Jadi memang sesuai dengan step by step-nya ruang lingkup pengembangan obat herbal. Inilah yang dikembangkan oleh tim R&D-nya Supahabu, bahwa kita memang dari nol ya, dari pencarian bahan alam sampai market, dan post market surveillance pun kami lakukan. Ini gambaran bagaimana tim yang di balik layar. Selain saya, R&D, ada juga tim para petani. Jadi kita juga survei bagaimana good agriculture practices, bagaimana tanaman itu punya syarat tumbuh, lalu perbanyakan benih, penyiapan lahan, jarak tanamnya bagaimana, dipupuk, dan seterusnya. Ini kita memiliki high quality ingredient dalam good cultivation. Jadi kita melihat potensi bahan alam ini dimulai dari alamnya sendiri. Kemudian kita lakukan GLP atau Good Laboratory Practices. Nah, inilah bagiannya teman-teman di laboratorium melakukan Good Laboratory Practices. Di sini kita lakukan bagaimana menstandarisasi, mengekstraksi, mengambil senyawa aktif kimianya, lalu kimia bahan alam, lalu dikembangkan. Setelah selesai kita lakukan good laboratory practices, dilanjutkan dengan good clinical practices. Nah, ini makanya saya tidak bisa berdiri sendiri ya, saya harus duet dengan Dr. Oscar gitu ya, karena ini kepakarannya Dr. Oscar, di mana dari segi klinikal, dari segi kedokterannya seperti apa. Ya, jadi semua bidang ilmu itu tidak berdiri sendiri, tidak bisa. Jadi harus ada kolaborasi gitu ya. Jadi di sini nanti mungkin Bapak Ibu dapat menanyakan hal-hal terkait dengan klinis ke Dr. Oscar. Kemudian ada rekan-rekan juga di Good Manufacturing Practices, Good Distribution Practices. Ini rekan-rekan di pabrik ya. Rekan-rekan di pabrik yang bagaimana cara pembuatan pengemasan sesuai dengan standar cara pembuatan obat tradisional yang baik dan sudah tersertifikasi Badan POM. Nah, inilah gambaran garis besarnya kegiatan jadinya produk yang diterima oleh Bapak dan Ibu. Di balik layar ini tentu ada beberapa rekan-rekan yang turut serta mensukseskan bagaimana produk itu sesuai dengan standar yang ada ya. Nah, ini gambaran ya. Jadi takutnya kalau zaman sekarang ya kalau nggak ada gambar nggak valid gitu ya, no picture hoax gitu ya. Nah, inilah kegiatan saya dalam hal riset. Jadi saya mencari eksplorasi sampai naik gunung ya, ke Gunung Halimun, lalu turun gunung lagi ke pantai Sariringgung Lampung, ini di Teripang yang di Supahabu Beta. Ini tenang Bapak Ibu, budidaya sendiri gitu ya, saya sendiri yang ke sana. Kalau yang ikan gabusnya sama juga ya, ini karena fotonya terbatas, jadi waktu itu
tidak saya sempat fotokan ya karena agak sore. Kemudian saya juga melakukan pengembangan riset di berbagai university baik di Indonesia maupun di luar, di Rutgers University New Jersey, Amerika, lalu di Kuantan ya di Malaysia. Dan ini kegiatan juga di Gunung Sari Pamijahan di mana kita lakukan budidaya tanamannya. Artinya tim Subhahabu ini memikirkan hulu hilirnya proses produk. Jadi dimulai dari hulu sampai hilir dipikirkan sedemikian rupa sehingga menjadikan produknya lebih baik lagi ya. Ini hanya gambaran saja. Nah, sehingga perkembangan obat berbasis bahan alam ini secara modern sekarang bukan hanya dari tunggal. Kalau zaman dulu ya, kalau misalnya zaman dulu itu kita ketahui bahwa sediaannya banyak yang tunggal, misalnya ekstrak jahe, temulawak, terus kunyit, kencur gitu ya, jadi yang empon-empon gitu ya. Sekarang sudah banyak sekali sediaan herbal itu yang digabungkan satu dengan yang lainnya, dengan bahan alam yang lainnya. Maka kita kenal dengan polyherbal. Jadi merupakan gabungan beberapa zat aktif dari bahan alam dalam satu sediaan dikarenakan konstituen fitokimia aktif dari masing-masing tanaman tidak cukup mencapai efek terapeutik yang diinginkan. Mengapa? Saya mundurkan kembali ke sini ya. Nah, jadi pada saat produk bahan alam ini mau sampai target efikasi, kita harus melihat side effect eliminating substance, secondary efficacy enhancing substance, di mana zat sekunder bahan alam itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada proses yang meniadakan efek sampingnya dan zat sekunder yang meningkatkan khasiatnya. Makanya di bahan alam itu selalu ada gabungan ya, gabungan beberapa bahan alam lainnya sehingga zat aktif tersebut itu dengan rasio tertentu itu dapat memberikan efek terapi yang lebih baik lagi dan mengurangi toksisitas. Inilah dasar tim R&D menentukan bagaimana gabungan satu produk dengan produk yang lainnya seperti itu ya. Kemudian apakah R&D gitu ya? Apakah saya punya landasan dasarnya? Iya ada gitu ya. Polyherbal formulation itu sudah terkonsep secara Ayurveda. Jadi memang kalau kita mendalami obat bahan alam gitu ya, jadi tidak hanya menyadur dari empiris secara Indonesia saja. Jadi kami mempelajari beberapa tradisional medicine dari berbagai negara. Salah satunya adalah konsep Ayurveda yang cukup baik. Di sini sudah ada beberapa jurnalnya juga ya, di sini juga sudah ada jurnal yang dapat dibaca, saya samarikan. Jadi Ayurveda itu adalah salah satu konsep pengobatan dari India dengan memfilosofikan beberapa pencegahan penyakit dengan menggunakan bahan-bahan unsur alam. Nah, unsur alam ini tidak tunggal, jadi dia menggunakan herbal tunggal maupun ganda polyherbal. Jadi dikenallah dengan literatur Ayurveda Sarangdar Samhita. Ini adalah kayak buku ramuannya herbal untuk India. Lalu misalnya Bu Gresti, apakah Indonesia punya buku literatur ramuan herbal Indonesia? Ada, namanya itu si Serat Centini. Serat Centini itu adalah gabungan ramuan-ramuan herbal dari zaman Majapahit sampai yang kita kenal, misalnya ada ramuan-ramuan buat beras kencur dan seterusnya ada di dalam Serat Centini itu ada ya. Jadi kalau misalnya kita merujuk terhadap beberapa literatur itu diperbolehkan dan diperkenankan karena sudah terbukti secara empiris. Ya. Nah, sekarang sudah banyak perkembangan di mana kebutuhan albumin ya selain halnya yang ada di Ayurveda, ternyata salah satu yang paling dibutuhkan adalah dari albumin bahan alam. Terangkum di dalam Journal of the American College of Nutrition. Di sini saya rangkumkan kembali untuk Bapak dan Ibu semuanya bahwa albumin itu di dalam tubuh dapat menjaga cairan tubuh kita tetap seimbang, sehingga mampu menjaga keseimbangan tubuh dan menjaga tubuh agar tetap lebih baik lagi. Nah, pada saat kita mengembangkan cairan dalam tubuh ini, mengapa harus terus seimbang? Karena memang
osmotik dalam cairan tubuh kita itu selama kita hidup itu harus balance. Kemudian juga harus bekerja dengan baik menghantarkan. Kenapa menghantarkan? Ya, karena harus pada saat kita lagi sakit ada penghantaran obat, ada sistem metabolisme tubuh kita ya, ada absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi yang harus lebih baik lagi. Jadi pada saat selama kita diberikan usia disarankan albumin kita selalu dalam kondisi seimbang, sehingga yang hal ini menjadi perhatian gitu ya di tahun 2015 itu sudah menjadi perkembangan pencarian albumin dari bahan alam itu sudah sangat pesat. Salah satunya adalah dengan ikan gabus. Jadi ikan gabus ini salah satu sumber untuk menyeimbangkan kondisi cairan dalam tubuh ya. Nah, jadi apa itu albumin ya? Albumin ini merupakan istilah untuk merujuk ke segala jenis protein yang larut dalam air. Fungsinya apa di dalam tubuh sehingga kenapa pada tahun 2015 dirangkumkan ya, ini sudah sejak tahun 2015 itu sudah banyak penelitian mencari albumin alam ya. Jadi saya ambil jurnal yang bagus yang bisa dibaca, mungkin nanti saya ke tim Supahabu saya share agar Bapak Ibu bisa membaca di rumah gitu ya. Dan jurnal ini mengatakan bahwa kalau kita menggunakan albumin yang dari bahan chemical, itu ada sedikit banyak efek samping yang mungkin FDA report itu melihat tidak toleran. Akhirnya pencarian bahan alam itu sampai saat ini tetap terus dikembangkan. Nah, si albumin ini berperan mempertahankan tekanan onkotik plasma, mengangkut dan mengikat ya, seperti halnya transporter. Jadi dia penghantar pembawa molekul metabolit dan obat, lalu sebagai antiinflamasi, mempertahankan keseimbangan tubuh, antioksidan, kemudian juga antikoagulan, dan menghambat agregasi trombosit. Nah, kalau kita perhatikan setiap kategori memiliki kebutuhan albumin secara normalnya masing-masing, baik itu dari dewasa, anak-anak, bayi, dan neonatus. Terangkum di dalam jurnal yang saya ambil tadi, mengatakan bahwa sumber albumin yang paling potensial itu berasal dari ikan gabus, yang paling besar ya, jadi sebesar 6,224 gram per 100 gram, setara dengan 7 butir telur gitu ya. Jadi ini adalah dasarnya penelitian ikan gabus itu dieksplorasi sampai saat ini gitu ya, dari rilisan yang ada di jurnal tersebut juga. Nah, sehingga kita perhatikan baik-baik kenapa ya ikan gabus ini selalu menjadi salah satu topik riset yang masih hangat diperbincangkan, dan di kalangan kami peneliti dan para akademisi masih meneliti terus spesies Canas striata ini. Pada saat diteliti, banyak kandungan nutrisinya, mulai dari kandungan CU, Fe, Ca, Zn, dan total protein yang tinggi, gitu ya. Nah, kalau kita merujuk terhadap persyaratan Badan POM ada dua kategori untuk kadar protein, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya untuk wound healing, misalnya menghilangkan luka dan misalnya meringankan luka, kadar proteinnya 70%, minimal 70%. Itu yang ada di peraturan Badan POM. Dan untuk memelihara daya tahan tubuh minimal 10%. Jadi ada dua ya, kalau yang untuk menjaga daya tahan tubuh, itu misalnya minimal 10%, kalau misalnya untuk luka itu minimal 70%. Tapi kalau di Canas striata ini itu keduanya, jadi keduanya masuk, minimal 10%-nya masuk, minimal 70%-nya juga masuk, gitu ya. Jadi jadi tidak perlu diragukan lagi bahwa kadar proteinnya cukup tinggi. Kalau ditanya berapa, Bu? Kurang lebih sekitar 90%. Jadi kurang lebihnya itu tepatnya itu memang ada dari hasil laboratorium gitu ya. Nah, kemudian dari kandungan itu lagi ada kandungan berbagai macam asam amino yang esensial maupun non esensial di sini ya. Jadi di dalamnya itu banyak sekali ragam asam-asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini adalah gambaran dari hasil riset yang sudah dikembangkan. Nah, ini adalah
beberapa manfaat dari ikan gabus ya. Jadi ikan gabus itu dapat mengatasi berbagai macam penyakit karena memang potensinya yang tadi dia memiliki nutrisi yang sangat potensial. Salah satunya yang kita garis bawahi yang tadi, Badan POM sendiri mempersyaratkan kalau misalnya kita mau klaim mempertahankan daya tahan tubuh minimal 10%, untuk luka minimal 70%, sedangkan canas serita yang kita sudah ekstraksi itu sudah 90% ya, jadi masuk keduanya. Nah, dari nutrition fact tersebut, maka kita melihat gitu ya morfologinya si canas serita ini tidak boleh sembarang. Jadi kalau misalnya kita Bu Gresti, canas seriata apa yang dipakai oleh alpha dan alpha plus? Nah, kita pakainya yang spesiesnya canas seriata. Yang spesiesnya gitu ya, kan ada cana yang lain ya, tapi yang kita pakai adalah canas seriata. Inilah yang kita gunakan dan kita eksplorasi mulai dari awal sampai dijadikannya produk. Akhirnya ada beberapa rangkuman dari berbagai macam peneliti yang mengatakan bahwa fungsi dan dari hasilnya itu menghasilkan hasil yang cukup baik. Fungsi mempertahankan tekanan osmotik plasma, kita lihat dari hasil riset dengan nilai albumin terhadap 75% tekanan onkotik plasma ini dapat mempertahankan volume cairan dari ruangan vaskuler. Penelitinya adalah Jrejori pada tahun 2005. Kemudian mengikat dan mengangkut beberapa zat hormon, albumin ini ternyata dapat menghantarkan dan dapat mempengaruhi proses farmakokinetik dan distribusi di dalam darah, gitu ya. Kemudian menjaga keseimbangan asam basa, albumin sendiri memiliki komposisi yang melimpah, jadi nilainya itu mendekati 7,4 karena ini adalah yang stabil di dalam buffer darah. Maka dari itu untuk albumin yang dari alam ini sangat potensi sekali. Lalu sebagai antioksidan yang kuat dengan nilai AC50, nilai penghambatannya yang sudah kami riset itu adalah potensinya sangat kuat sebagai antioksidan. Kemudian antikoagulan memiliki aksi serupa dengan heparin dalam menghambat agregasi platelet. Kemudian antiinflamasi berdasarkan gugus tiol. Gugus tiol ini adalah gugus yang ada di dalam proteinnya, jadi dapat merubah regulasi pada sel inflamasi sehingga dapat memodulasi interaksi sel. Lalu penyembuhan luka yang tadi ya, standarnya Badan POM saja, kalau untuk kita klaim sebagai penyembuhan luka minimal 70%, kita sudah lebih dari 70%, maka aman gitu ya. Kemudian hipoalbuminemia, jadi di saat rendah albumin, kondisinya itu dapat diberikan, lalu dapat mempercepat recovery pasien TBC dan recovery pasien HIV. Ini juga sangat penting karena kaya akan asam amino esensial dan non-esensial dan protein yang tinggi. Lalu malnutrisi pada ibu hamil dan anak, dan anti diabetes. Ini juga sudah banyak sekali yang melakukan risetnya. Kemudian tadi kan kita sudah saya hantarkan kenapa kita poliherbal gitu ya. Selain canas seriata ada kandungan dari temulawak. Nah, temulawak sendiri punya kandungan santorizol. Santorizol itu adalah markernya, senyawa penanda, senyawa aktif yang ada di dalam tanaman itu sendiri. Jadi misalnya di sini kita lihat salah satu literatur, kalau di sini saya pakai ini ya, coretan ya. Nah, Bapak Ibu jika nanti dari teman-teman tim produk Supahabu dikirimkan jurnal yang tulisannya review di sini ya. Kalau yang dikatakan review artinya jurnal ini mereview lebih dari 50, bahkan ada yang sampai 100 jurnal dijadikan satu bacaan gitu ya. Jadi ini jurnal rangkuman. Jadi si penelitinya ini tidak melakukan riset ya, namun dia merangkum, mensamarikan seluruh hasil yang mereview mengenai pharmacological dari aktivitas santorizol gitu ya. Jadi kalau yang dikatakan review ini sudah mewakili satu jurnal aja, Bapak Ibu sudah membaca berbagai jurnal menjadi satu. Tapi kalau misalnya nanti di lapangan mendapatkan tanpa tulisan review di sininya ya, tanpa review gitu ya, tanpa ada tulisan ini, berarti ini satu jurnal melakukan risetnya. Jadi
Fang ini melakukan riset mengenai santorizol. Perbedaannya itu ya, kalau nanti di lapangan gitu ya, tim Supahabu produk gitu ya mengirimkan jurnal gitu ya. Oh, ingat, oh ya kata Bu Gracie, kalau review berarti saya cukup satu ini dibaca, berarti bisa mewakili bawahnya karena sudah ada summary-nya di bawah itu, sudah ada mensamarikan berbagai macam jurnal. Tapi kalau tanpa review berarti Ibu harus membaca 1, 2, 3 jurnal. Dan ini Bu bisa nggak disiapkan semua jurnalnya review gitu ya. Ini tidak semua jurnal bisa ada reviewnya, jadi tergantung dari penelitinya. Jadi nggak semua ada gitu ya yang ada reviewnya. Jadi kita mencari yang review ini sangat langka gitu ya. Ini aja di tahun 2015 ya. Jadi di sini sudah direview oleh Mr. Seok Fang dari berbagai macam literatur, artinya sudah sahih valid ya manfaatnya dari santorizolnya ini sebagai anti kanker, mengobati infeksi, antiinflamasi, mengobati hiperglikemi, antiplatelet, antioksidan, nefroprotektif, dan hepatoprotektif. Inilah khasiat dari temulawak ya. Nah, ini adalah gambaran kami selaku tim riset ataupun R&D itu menyesuaikan dengan standar Farmakope Herbal Indonesia. Izin saya stop share dulu, saya share yang lain ya. Ada ini. Sebentar ya. Nah, jadi kalau tim periset bahan alam itu selalu lihat dari Farmakope Herbal Indonesia. Jadi bukunya cukup tebal ya, sekitar 561 halaman. Depannya warna hijau. Sebentar saya ini dulu ya, kayak gini. Ya, cover dulu. Nah, covernya seperti ini gitu ya. Jadi kita nggak main-main gitu dalam hal menstandarisasi. Sekarang kita lihat yang temulawak. Nah, temulawak udah banyak nih. Nah, jadi pada saat rimpang temulawaknya ini kita juga menstandarisasikan sesuai dengan standar dari Farmakope Herbal Indonesia, di mana kita melihat dari standar kurkuminnya misalnya 2,3% dan seterusnya. Jadi ini sudah disesuaikan. Selain rimpangnya, kita juga menstandarisasi ekstraknya. Nah, ini ekstraknya. Jadi ekstraknya sesuai dengan standar. Saya balikin lagi ya ke sini. Selain tadi temulawak kan ada daun kelor, sudah siapkan juga. Daun kelor pun sesuai dengan standar yang berlaku ya. Jadi harus dengan kandungan quercetin dan seterusnya. Oke ya. Saya balikin lagi ke PowerPoint. Nah, jadi itulah ya gambaran bahwa kalau kita melihat dari bahan alam, kita menstandarisasi terlebih dahulu bahan alamnya gitu ya. Ya. Sini. Jadi ini gambaran balik layarnya kami bahwa kita menstandarisasinya sampai melihat dari makro dan mikro. Nah, secara mikroskopik, secara makroskopik, dan secara nilai kuantitatif dan kualitatif yang ada, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk salah satunya lagi adalah Moringa oleifera ataupun daun kelor. Daun kelor ini kalau di peneliti gitu ya, di akademisi, kalau kita sudah meneliti daun kelor itu sudah banyak sekali gitu ya yang meneliti. Jadi merupakan miracle of tree. Jadi dia salah satu potensinya yang besar karena memiliki gugus flavonoid yang dapat berkhasiat sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan seterusnya. Ini gambaran bahwa dari pohon Moringa oleifera ataupun daun kelor banyak sekali khasiatnya, bukan hanya dari daunnya. Nah, yang kita gunakan adalah daun kelornya, karena kalau kita manfaatkan bijinya maupun misalnya bagian terluar dari kulitnya, itu membutuhkan waktu dalam hal panen cukup lama. Maka kami menyimpulkan yang paling mudah kita kembangkan dari bagian daunnya.
Nah, sekarang kita lihat bagaimana penyembuhan luka terjadi. Penyembuhan luka terjadi itu misalnya dari asam amino pada albumin merupakan salah satu komponen penyusun protein dan inilah proses yang di penyembuhan luka gitu ya. Kenapa saya memberikan gambaran ini? Oh, ternyata dalam hal Supahabu gitu ya, Supahabu alfa plus ini kandungan proteinnya ini sangat tinggi sehingga pada saat proses penyembuhan luka itu sangatlah baik digunakan. Nah, ini adalah riset penelitian yang dilakukan bahwa Canas seriata ini sudah berpotensi sekali untuk dijadikan penyembuhan luka. Sini sudah ada gambaran ya, luka yang terbuka sampai dia tertutup kembali pada hari ke-15. Ini adalah salah satu proses penyembuhan luka post-surgery dan postpartum setelah adanya penambahan albumin secara oral gitu ya. Kemudian pemberian suplemen zinc ini juga ada dalam kandungan Canas seriata, dapat diberikan secara suplemen mempercepat penyembuhan luka pada ibu postpartum. Jadi misalnya sini sudah lihat ya. Kemudian hipoalbuminemia. Di sini hemodialisis merupakan terapi cuci dari darah dalam tubuh. Pada proses hemodialisis ini darah dialirkan dari luar ke dalam tubuh lagi melalui dializer. Kemudian cairan proteinnya itu kurang lebih biasanya banyak yang terbuang. Jadi efek sampingnya itu adalah pendarahan, gangguan pencernaan, mual muntah, sehingga penggunaan albumin ini direkomendasikan. Untuk apa? Untuk menggantikan albumin tubuh yang hilang ketika ada proses dialisis terjadi. Pada saat proses cuci darah terjadi itu kemungkinan mulai dari cairan, protein, albumin itu lisis dibawa oleh proses hemodialisis ini. Maka dari itu penambahan albumin ini direkomendasikan. Nah, ini adalah beberapa contoh rekomendasi yang sudah dijurnalkan, artinya sudah valid. Yang namanya jurnal kan artinya sudah disiarkan. Bagaimana riset itu menjadi pendukung bukti otentik ya. Di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar di Malang, di sini mengatakan bahwa kadar serum albumin ini membantu meningkatkan potensi dalam hal penyembuhan yang terjadi pada pasien-pasien dengan intradialisis. Kemudian peran asupan zat gizi pada makronutrien ibu hamil, ini juga sudah ada jurnalnya, bahwa asupan nutrisi yang ada di dalam tubuh bayi dan ibu hamil itu terbantu dengan konsumsi dari Canas seriata. Kemudian albumin dan zinc ini juga masuk dalam salah satu potensi nutrisi komposisi yang ada di dalam albumin ekstra Canas seriata ini. Jadi ada protein, albumin, lemak, glukosa, mineral, dan asam amino. Kemudian Canas seriata juga memiliki beberapa potensi untuk dapat menyembuhkan TB atau TBC ya. Jadi di sini secara signifikan recovery-nya semakin cepat. Dan ada juga untuk efek sublimensi ekstrak ikan gabus dan vitamin C terhadap kadar hemoglobin, leukosit, dan limfosit dapat juga di pasien HIV dan AIDS. Dan yang ini adalah diabetes mellitus dikarenakan pada saat proses diabetes mellitus itu kan ada proses yang dinamakannya insulinnya terganggu. Bekerjanya bagaimana? Dengan tambahan Canas seriata dan temulawak, kemudian dengan adanya daun kelor, dapat menurunkan peroksidasi lipid pada sel beta yang rusak dan meregenerasinya kembali, sehingga dapat memperbaiki produksi insulin dan menurunkan kadar glukosa plasma. Penelitiannya juga sudah ada dari penelitian yang sudah sebelumnya ya dari Virinda Sonia tahun 2020 bahwa mekanisme aksi sekresi insulin itu dengan adanya bantuan dari ekstrak ikan gabus memperbaiki antihiperglikemik yang terjadi. Kemudian ini juga sama dari proses diabetes mellitus sudah banyak sekali yang melakukan risetnya gitu ya. Kemudian dapat menurunkan tekanan darah, jadi senyawa ACE inhibitor yang dari bahan alam ini cenderung lebih baik ya karena mengandung protein, kemudian mampu menghambat ACE inhibitor dan dapat setara dengan captopril selaku obat standarnya. Kemudian beberapa
contoh polyherbal kombinasi ekstrak ikan gabus, temulawak, daun kelor. Ini ikan gabus ini dapat menurunkan proses inflamasi untuk insulin. Kemudian temulawak memiliki kandungan kurkumine yang tinggi sehingga dapat dijadikan pereda nyeri, menurunkan lemak darah, dan sebagai antioksidan yang tinggi. Kemudian daun kelor sendiri juga memiliki berbagai macam keunggulan karena memiliki 4 komponen zat aktif, salah satunya adalah flavonoid, yang sinensetin, kanferol yang dapat menghambat energi pada target virus. Kemudian untuk pasien gagal ginjal, ini albumin oral ini sangat berfungsi sekali, baik, karena dapat membawa obat yang baik membantu tekanan onkotiknya, lalu sebagai daun kelornya menghambat aktivitas proteolitik, gitu ya. Kemudian ada temulawak sebagai antiinflamasi. Ini adalah gambaran dari Supaha buah alpha plus dengan diproses seperti apa. Jadi menggunakan bahan baku yang sudah terstandar mutu kualitasnya yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa sebelum jadi produk ada proses apa dulu gitu ya. Nah, salah satunya ada standarisasi. Jadi sudah terstandar secara mutu dan kualitasnya. Kemudian prosesnya digunakan dengan teknik low temperature dan low pressure extraction. Mengapa harus suhu rendah? Tekanan rendah, apakah akan tercapai Bu sel targetnya, potensi metabolisme sekundernya? Karena kita ekstraksinya itu mengharapkannya adalah proteinnya secara tinggi kita ambil, jadi tidak rusak dengan suhu tinggi, dengan tekanan yang rendah juga, sehingga adanya pembentukan reaksi enzim terjadi ini kita ambil, dan dapat dijadikan ukuran partikel tertentu sampai dia small molecule drugs dan menjadi aktif, dan proses tersebut sudah kita patenkan. Jadi suplemen ini sudah dipatenkan ya, jadi tidak perlu ragu lagi bahwa Supaha buah alpha plus ini selain didukung oleh data empiris juga data-data paten. Ini adalah gambaran Bapak Ibu ya, saat ini kan marak sekali juga ada kandungan etilen glikol, dietilen glikol misalnya dalam cairan obat dalam. Kami pastikan bahwa produk-produk yang kami produksi maupun yang kami riset itu tidak ada kandungan dietilen glikol dan etilen glikolnya. Dapat dijabarkan ya secara langkah produksinya. Jadi salah satunya dengan Canaseriata ini ya, ini gambaran prosesnya yang real yang terjadi di pabrik ya, skala lab dan skala pabrik kurang lebih sama. Jadi kita timbang filet daging ikan gabusnya, kemudian kita ekstraksi dengan ekstraktor perkolator. Di dalamnya ini kita hanya menggunakan Aquades, tidak ada kandungan dari dietilen glikol maupun etilen glikol. Nah, Aquades ini kita jadikan untuk dapat menyari ataupun mengekstraksi dari si ikan gabusnya ini. Lalu ditambahkan dengan enzim sehingga dapat dijadikan reaksi enzimatik menarik protein-protein yang besar. Kemudian proses pengeringan, dapat ekstraksi airnya kita keringkan dengan alat rotary evaporator yang besar. Kemudian kita uapkan dengan water bath yang besar. Kemudian dilakukanlah proses penyaringan dan ekstraksinya dilakukan sampai dia kental, lalu kita serbukan. Nah, diserbukannya dengan spray dry. Kemudian yang tadi sudah prosesnya ya, sudah secara real saya sampaikan seperti ini. Kemudian juga ini adalah data pendukung bahwa Supaha buah alpha plus sudah dilakukan riset dengan diterbitkannya 2 jurnal ya, dari jurnal Eropa, European Journal dan Tokyo Journal. Keduanya ini mengatakan bahwa Supaha buah alpha plus itu berpotensi dalam hal sebagai antivirus, khususnya di sini risetnya untuk virus COVID-19. Jadi ini adalah gambaran dari risetnya ya, ini adalah peneliti utama kami, ada Profesor Samsudin, lalu ada Dr. Lucy, di mana sudah dilakukan pengkajian uji klinik dari ekstrak ikan gabus, temulawak, dan daun kelor. Nah, kesimpulannya dari yang saya sampaikan di sini, polyherbal itu aman dikonsumsi secara sehari-hari, dapat dilihat dari prosesnya tadi, kita tidak menggunakan pelarut organik ya, kemudian dapat meningkatkan daya tahan tubuh, kandungan zat aktif dari sediaan berbasis herbal Supaha ini didukung dengan kajian ilmiah ya dari tim risetnya langsung. Kemudian polyherbal ini menggabungkan beberapa zat aktif dari bahan alam dengan rasio tertentu. Rasio tertentu inilah yang dapat dipastikan bahwa sesuai dengan efek terapi yang kita harapkan. Kemudian tidak amis, kalau
Bapak Ibu bayangkan di sini, saya mundurkan kembali sedikit ya, bahwa ini kan ikan filet ikan gabus. Bu, apakah amis gitu ya secara cairan obat dalam? Sebelumnya kan dalam bentuk serbuk gitu ya, ataupun dalam bentuknya bukan cairan. Tidak amis sama sekali, kita formulasi secara khusus sehingga tidak amis dan kemasannya menyenangkan, siap diminum. Oke, sehat bersama Supahabu. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kita lengkapi dengan sesi tanya jawab didampingi oleh Dr. Oscar. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC.